Lebur TV kembali hadir menyapa masyarakat Pamekasan, masyarakat Madura dan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini ada tokoh yang sangat istimewa, sangat luar biasa dan namanya mulai disebut-sebut di media massa, terutama ketika kemarin melakukan audiensi dengan Bupati dan Kapolres Pamekasan ya. Ketua Himpunan Lora Madura, Hilma Raja'far. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Bahagia ya. Nah, ini Raja'far ini dalam beberapa hari terakhir dicari banyak orang, baik misalnya melalui Google, pencarian Google dan lain sebagainya. Terutama istilah penelusuran Hilma itu luar biasa. Tapi banyak yang bingung, apa sih Hilma itu? Mungkin bisa dijelaskan kronologis berdirinya Hilma dan lain sebagainya seperti apa? Dipersilakan. Terima kasih Mas Imam dan seluruh pemirsa Libur TV dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Adapun selanjutnya kami akan menjelaskan sejarah berdirinya Hilma. Himpunan Lora Madura ya. Lora Madura. Siap. Berarti ini semadura ya? Tidak hanya di Pamekasan ya? Tidak hanya di Pamekasan. Oke. Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Siap. Hilma itu datang untuk menjelaskan wajah Islam Madura yang sesungguhnya, yang akhir-akhir ini dinodai oleh segelintir orang yang mengatasnamakan Islam Madura dengan pola dakwah yang keras seperti Islam radikal. Padahal faktanya yang ada, coba cek di pesantren-pesantren yang ada di Madura, kalau Islam Madura itu adalah Islam yang santun, ramah, dan toleran juga penuh dengan kemajuan. Hilma itu asalnya hanya 2 orang. Ya, kemudian menjadi 6 orang. 2 orang itu siapa, Ra? 2 orang itu pertamanya saya dan I Hasan. Oh, siap. Setelah itu menjadi 3 orang di Cafe Gloss dengan Ra Mahsus Syafi'i, Sumber Wanjalin. Kemudian menjadi 6 orang. Setelah 6 orang, saya, si Hasan, Ra Mahsus, terus Ra Amin Syafi' Sampang, terus Ra Ipung, putranya Kiai Sahuri, terus Ra Fathur Bangkalan Zubair. Di musola Ra Fathur itulah Hilma ditetapkan. Tahun berapa itu, Ra? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. 2019 berarti ya? Awal 2019. Oke, siap. Di musola itu juga nama Hilma dilahirkan. Dari 6 orang inilah kemudian menjadi 40 orang. Jadi 10 orang per kabupaten. Ya. Kemudian dari 40 orang ini menjadi 400 orang. 400 orang? Iya. 100 orang per kabupaten. Ya, di Sumeneb dikomandani oleh Lora Ahmad Madhkur Abdul Wasi Karduluk. Kemudian sesepuh Sumeneb dikomando oleh Kiai Haji Syamli Gulu-Gulu. Oh, Kiai Syamli ya. Putranya Kiai Muksid ya. Kiai Muksid Gulu-Gulu. Iya, siap. Alhamdulillah melalui dinamika dan problematika yang sempat mewarnai perjalanan Hilma. Hilma pun berhasil deklarasi di Hotel Foron One.
Iya, 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 iya. Ya, Sempat viral juga waktu itu ya. sempat viral juga. Setelah deklarasi, Hilma ini sempat vakum. Vakum. Vakum dalam keadaan tidur nyenyak. Oke. Iya. Mungkin beberapa anggota sudah mulai jenuh dan gelisah. Akhirnya terjadilah pembubaran Hilma di grup WA. Oke. Karena sudah dianggap mungkin tidak produktif atau bagaimana. Atau momennya sudah lewat atau gimana kayak gitu. Iya. Teman-teman dari Lora-Lora Sumeneb akhirnya menghubungi saya. Oke. Bagaimana nasib Hilma ke depan? Siap. Padahal tujuan Hilma yaitu mewarnai dakwah Islam yang santun dan ramah dan penuh dengan toleransi. Iya. Apakah ini harus dikubur? Oke. Oleh karena itu didukung oleh saudara-saudara dari Sumeneb, maka saya sebagai sekjen Hilma harus mengambil langkah yang tepat untuk membangkitkan kembali Hilma di Madura. Oh, siap. Iya. Alhamdulillah Hilma bangkit dengan menggelar audiensi dengan Pemkab Pamekasan dan Kapolres Pamekasan. Oke. Berarti kemarin itu bukan kekuatan penuh dari Hilma ya? Kalau kekuatan penuh kan 400 orang ini. Iya, hanya berapa perwakilan dari Iya, Sumeneb 5, dari Pamekasan 7, dari Sampang 2, wajah-wajah baru kemarin itu, dari Bangkalan 1. Oke. Kalau boleh tahu apa sih visi misi Hilma ini? Visi misinya kayak gitu. Ke depan bayangan Hilma tentang Islam di Madura seperti apa kayak gitu. Visi misinya Hilma itu mengaplikasikan Islam yang damai, santun. Oh, siap. Bukan Islam yang marah-marah ya? Bukan Islam yang marah-marah. Agar umat tahu kalau Islam itu adalah sesuai dengan namanya, Islam, salam, adalah agama yang damai. Betul. Dan wajah Islam Madura di pentas nasional nggak sangar terus gitu ya? Iya, biar tidak angker. Iya, betul. Oke, tadi sempat disinggung soal audiensi ke Bupati dengan Kapolres. Itu tentang apa itu audiensinya? Audiensi tentang pembangunan, khususnya di Pamekasan yang kerap sekali menimbulkan kontroversi antara pihak pemerintah, dalam hal ini penggerak pembangunan, dan tokoh ulama atau tokoh masyarakat, dalam hal ini penggerak keimanan dan ketakwaan. Oke. Memang selalu begitu ya di Pamekasan ya? Itulah Pamekasan. Orang mau bangun hotel dilarang ya. Terus mau bangun sinema mall dilarang juga ya. Iya. Ini memang dilarang oleh agama atau memang oleh kelompok penganut agama sebenarnya? Apakah ada misalnya ya, kita bicara apakah Islam juga membahas tentang tempat, bahwa tempat ini maksiat kayak gitu atau seperti apa? Saya sebagai orang awam nggak tahu kan soal itu. Sebelum kita masuk ke ranah pembangunan, kita harus memahami dulu bahwa pembangunan itu apakah sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah pembangunan itu dilarang oleh agama atau tidak? Masyarakat Pamekasan ini kaget terhadap gejolak globalisasi dunia dan peradaban yang sedang dahsyat. Jadi kita harus memahami dulu bahwa globalisasi dunia atau peradaban bukan hal yang baru. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam firman-Nya, yazidullahu fil khalqi ma yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah dan menambah ciptaannya. Ini adalah globalisasi dunia, dan
populasi manusia yang semakin hari semakin zaman Semakin meningkat bertambah. tajam. Oke. Iya. Termasuk kemajuan di bidang teknologi, ekonomi. Oke. Jadi menyikapi hal tersebut, kita harus memandang pembangunan dan globalisasi itu dengan cerdas. Oke. Iya. Gimana caranya cerdas ini gimana? Gimana caranya cerdas ini gimana ini? Pertama, kita harus memahami apakah pembangunan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala atau malah ditentang oleh agama. Oke. Faktanya? Faktanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Allah yang menciptakan kita, umat manusia itu dari bumi, dari tanah. Iya. Sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadis dan sejarah bahwa Abuna Adam itu diciptakan dari tanah, dari debu. Ya. Wasta'marakum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan bumi ini kepada manusia untuk dijaga, dipelihara dan dibangun. Oke. Berarti pembangunan itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau menentang pembangunan, menentang perintah Allah berarti. Menentang perintah Allah. Iya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus dibangun? Kenapa harus diperindah? Karena dengan pembangunan ini kita mampu meningkatkan kualitas dan integritas kehidupan seseorang. Oke. Jadi titik poinnya adalah Hilma mendukung pembangunan, kemajuan pembangunan kayak gitu. Titik poinnya Hilma mendukung pembangunan. Oke. Karena mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjang kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi ini. Oke, siap. Nah, kalau misalnya ada kelompok yang menentang kemajuan pembangunan, ini menurut Hilma, terutama menurut jenengan ya, apakah ini bagian dari perjuangan menegakkan nilai agama atau ini bagian dari gerakan keagamaan atau gerakan kelompok agama kayak gitu? Itu, atau ada kepentingan lain di baliknya? Seperti apa? Saya tidak bisa berkata jelas ada kepentingan lain atau menentang agama. Oke. Jadi menurut saya itu adalah berangkat dari ego dan pengetahuan yang kurang lengkap. Begitu ya. Ini menarik ini. Iya. Jadi kalau kita ingin menegakkan agama, bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita tegakkan. Tetapi kita harus menegakkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah tersusun lengkap dan rapi dalam Al-Qur'an. Oke. Agama bukan hanya mendorong kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar, akan tetapi agama mendorong setiap aspek yang mendukung manusia itu berkualitas yang tinggi dan sempurna, termasuk ekonomi. Imam Ghazali sudah mengutip dalam sebuah kitabnya, negara yang ideal itu adalah negara yang berkeadilan, membangun negaranya yang berkeadilan hingga menyentuh seluruh rakyatnya. Oke, siap. Jadi pembangunan di Pamekasan harus bersifat adil, yang bisa menyentuh semua warga atau masyarakat Pamekasan, baik yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, atau yang muslim dan non-muslim. Oke, jadi semua pihak diberi kesempatan ya? Diberi kesempatan, dan semua pihak harus menikmati pembangunan kota atau negara. Betul. Itu yang disebut dengan keadilan. Siap. Dan di Pancasila juga disebutkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat bagi Indonesia. seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya bukan yang muslim saja, bukan yang muslim, seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat siapapun boleh membangun ya. Siapapun boleh membangun. Oke. Nah, jadi jangan misalnya karena alasan ras atau sara kemudian ini membangun dilarang, itu membangun dilarang gitu ya. Maksudnya begitu. Iya, dan Islam tidak melarang. Tidak melarang ya. Islam tidak melarang pemerintah atau kita orang muslim bekerja sama dengan orang non-muslim. Oke. Tidak. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebut dalam sebuah tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk bekerja sama dengan orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kita, menyerang kita, dan juga tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita. Oke. Untuk berbuat baik kepada mereka. Jelas dan untuk berbuat adil kepada mereka. Oke. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil dan berbuat baik. Jadi sangat jelas ya. Jadi sangat jelas, dan Rasulullah SAW pernah bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Oh gitu. Yang namanya Zaid bin San'ah. Oh. Waktu itu ada beberapa desa yang dilanda kelaparan dan kekeringan. Oke. Berapa perwakilan dari desa itu datang kepada Rasulullah SAW mengadu tentang nasib berapa desa tersebut yang dilanda kelaparan dan kekeringan. Saat itu Rasulullah atau kas negara belum cukup untuk membantu mereka. Akhirnya Rasulullah SAW berhutang kepada pendeta Yahudi yang bernama Zaid bin San'ah. Ini berhutang, kerjasama ya. Iya, kerjasama untuk membangun negara. Betul. Ini yang dicerminkan. Kalau sekarang mungkin istilahnya investasi ya. Investasi. Iya. Jadi akhirnya Abdullah bin San'ah memberi hutang kepada Rasulullah itu sebanyak 20 karung sok atau setara dengan 40 kilogram kurma untuk dibagi-bagikan kepada orang yang sedang dilanda atau masyarakat waktu itu, rakyatnya baginda yang sedang dilanda kekeringan dan kelaparan. Oke. Iya. Dan di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Musa al-Ash'ari waktu itu mengangkat sebuah karyawan atau pembantu dalam kepemerintahannya dalam sisi keuangan, kalau sekarang menteri keuangan dari orang non-muslim. Oke. Iya. Jadi sejarah Islam membuktikan bahwa kerjasama dengan lintas agama itu pernah dilakukan, pernah dilakukan. Kenapa sekarang kok itu diharamkan? Nah, atau tidak boleh? Berarti kembali ke yang tadi, pemahamannya kurang utuh. Mungkin pemahaman yang kurang cerdas atau pemahaman yang kurang luas, sehingga mengira Islam itu adalah agama yang kaku. Oke. Iya. Kalau bahasanya anak-anak milenial itu ngopinya kurang jauh. Kopinya kurang jauh atau kopinya kurang kental. Bahasa Badungnya kurang pekat kata gitu. Sehingga kecerdasannya menurun. Iya. Oke. Nah, dalam konteks lokal Pamekasan, kota Sinema Mall sempat dipolemikkan kayak itu kan. Ada kelompok lah, saya baca kelompok menolak ini kayak gitu. Tetapi ada juga kelompok yang mendukung karena ini akan roda ekonomi akan berputar dan sebagainya. Kalau Hilma sendiri melihat kota Sinema Mall seperti apa? Kalau Hilma melihat kota Sinema Mall, jadi kita umat Islam di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak harus menginvestigasikan
sebuah pergerakan atau perbuatan ke rumah, ke dalam, ke kamar, tidak. Tidak ya? Iya. Jadi lihatlah dari zahirnya seperti apa. Oke. Dan di sinema mall itu isinya apa? Iya. Nah, saya tidak pernah ke sana. Saya hanya dengar cerita. Sama, katanya, saya juga belum pernah ke sana. katanya di sana hanya bioskop, Oke. layar, dan di sana juga hanya kafe. Oh iya. Kalau hanya layar dan kafe, terus dugaan kemaksiatan itu dari mana? Betul. Saya setuju dengan itu. Kalau hanya layar dan kafe. Iya. Pernah saya sampaikan kemarin. Kalau hanya layar kan kayak nonton TV Kayak kan? nonton TV di Cuma kamar lebih besar ya? Iya, di kamar-kamar kita ada. Iya. Kamar-kamar anak kita ada. Bahkan Heeh. di setiap tangan kita ada layar Android. Dan itu lebih berbahaya ya? Itu lebih berbahaya karena akses langsung ke internet. Iya betul. Terus apa landasannya sehingga menuduh kalau sinema mall itu menjadi ajang kemaksiatan? Iya. Jadi nggak masuk akal kemudian ya. Kalau tempat misalnya di sana ada security-nya, nontonnya juga rame-rame kayak gitu ya. Mau bermaksud gimana? Terus kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus dipertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Iya. Jadi Ibnu Qayyim pernah bercerita, gurunya Syekh Ibn Taimiyah ketika berjalan dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, beliau melihat pasukan Mongolia atau yang disebut dengan pasukan Tartar waktu itu melakukan pesta miras, mabuk-mabukan. Akhirnya salah satu dari sahabat beliau ingin menegur pasukan Tartar tersebut yang sedang berpesta dengan miras. Akhirnya Ibn Taimiyah mencegahnya. Jangan. Katanya. Memang miras bagi kita itu sangat dilarang ya? Iya, sangat dilarang karena berakibat melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi miras bagi mereka itu sangat berdampak positif agar mereka tidak lagi membunuh orang-orang Muslim dan agar mereka tidak merampas harta-harta orang Muslim. Biarlah mereka mabuk dengan mirasnya agar tidak melakukan kejahatan yang lebih besar. Berarti ada teks, ada konteks. Ada teks, ada konteks. Jangan hanya teks melulu ya. Iya. Jadi sekarang setiap pembangunan kita harus melihat sisi positif dan negatifnya. Iya, betul. Misalnya sinema mall, seperti sinema mall atau hotel-hotel yang ada di Pemekasan. Apa negatifnya? Takut dibuat ajang kemaksiatan. Itu kan hanya takut ya. Padahal di mana-mana bisa berbuat maksiat ya. Di mana-mana bisa berbuat maksiat, di mana-mana bisa berbuat kejahatan. Iya. Sempat ada berita viral di masjid mana ya, lupa saya. Apa di Pakong kayak gitu kayaknya. Tempat dijadikan tempat mesum katanya. Sempat viral dulu. Di Jawa ada mobil goyang-goyang di depan masjid. Itu dibuat tempat mesum. Iya. Itu yang perlu dipahami oleh seluruh umat Islam ya. Itu yang harus dipahami dan dicermati. Iya. Bahwa pembangunan itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr memuji seorang tokoh kafir yang sukses membangun negerinya dengan indah, yang membangun kotanya dengan indah. Namanya Iram. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iram inilah yang mampu membangun kotanya dengan indah dan negerinya dengan megah. Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semangat membangun kota dan negeri seperti Iram. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak akan pernah ada kota dan negara seindah kota Iram. Apakah kalian orang Muslim mampu membangun kota dan negara yang indah seperti kotanya tokoh Iram, tokoh kafir tersebut? Artinya pujian tidak hanya diberikan kepada orang Islam, tetapi bagi orang kafir yang
dalam konteks pembangunan, Mas dalam Imam, konteks ya. pembangunan, dalam ya. konteks pembangunan, kalau orang kafir saja yang sukses membangun kotanya dengan indah, apalagi orang muslim. Betul. Kan begitu. Siap. Jadi pembangunan ini jelas adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Katanya para ulama, la yuslihu dinun bila dunya salihah wala tuslihu dunya bila dinin salih, katanya. Jadi tidak mungkin kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan dan keagamaan kita tanpa adanya dunia yang maju. Oke. Dan tidak mungkin ada dunia yang maju tanpa kita sadari bahwa kita harus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Iya. Jangan sampai kemajuan pembangunan harus dibenturkan dengan kualitas keimanan kayak gitu ya. Tidak ada satupun dari populasi manusia yang menginginkan bergerak mundur ke belakang atau terpuruk dalam kehidupan yang betul. Oke. Gini, kadang kita kan juga ini ada ulama, ada umaro. Ini kalau pandangan Hilma ini semestinya sejajar atau ada misalnya ya ulamanya di atas mengintervensi. Pokoknya kalau nggak ikut saya kafir kamu, atau kalau nggak ikut saya maksiat kamu, atau ini sejajar atau yang ini di atas atau seperti apa? Kalau pandangan Hilma? Kalau pandangan Hilma antara ulama dengan umaro. Rasulullah dulu ketika masuk ke setiap negara sudah terdengar adzan di situ, Rasulullah mundur tidak menyerangnya. Gitu ya? Iya. Jadi sekarang kalau tokoh ulama ini memang pewaris baginda Nabi, selagi di kota atau di desa ini terdengar adzan, apalagi di Pemekasan yang disebut dengan kota pendidikan, lembaga bukan setiap desa, setiap dusun ada. Kenapa ulama harus menyerang pemerintah? Betul. Apalagi pemerintahnya juga ulama. Ulama Kiai Haji Badrut Tamam. Iya. Apakah pemerintah memerintahkan kemungkaran dan kemaksiatan terhadap warganya? Saya tidak pernah dengar itu. Begitu ya. Karenanya dalam konteks pembangunan Hilma mendukung kemajuan ya. Kemajuan karena pembangunan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap. Pertanyaan terakhir, apakah misalnya kesalehan atau religiusitas ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang ya dalam tanda kutip misalnya pakaiannya harus islami dan lain sebagainya, atau orang-orang yang ya celanaan tapi dia berkontribusi dalam kemajuan pembangunan juga berhak menjadi orang yang saleh kayak gitu? Itu seperti apa ini? Saya akan jawab dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar clear ya. Biar tidak ada yang nentang. Iya. Ini hadis baginda Nabi besar. Sahih ya hadisnya. Iya, hadis sahih ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Innama yanzuru ila qulubikum. Dalam banget ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat casing atau penampilan kalian. Iya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian. Karena itu disampaikan oleh baginda, innamat taqwa hahuna. Sarangnya takwa ini di sini. Iya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disampaikan oleh baginda, innama su'san wubro. Ada orang yang berpenampilan compang-camping, tidak pakai gamis, tidak pakai ikat kepala. Saya nggak berani bilang itu. Ya, ini compang-camping. Tapi ketika mengangkat tangannya, la ajabahu, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penampilan, casing bukan penentu seseorang itu paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang baik, akhlakul karimah, itulah
menjadi penentu ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Begitu Mas Imam. Jadi jangan terjebak pada penampilan, berjubah saja tidak cukup gitu. Hatinya ya. Iya, iya. Nama takwa hahuna. Iya. Ini luar biasa. Dan saya banyak ilmu yang didapat dari beliau ini, pencerahannya luar biasa dan beliau tidak hanya bicara soal dari katanya-katanya, tapi mengutip langsung dari Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana beliau menjelaskan tentang pembangunan, bahwa pembangunan itu, bahwa Islam mendukung pembangunan gitu. Ada ayatnya, ada hadisnya dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah siapapun boleh terlibat dalam pembangunan. Tidak terbatas misalnya hanya orang Islam yang boleh membangun, tidak. Orang non-Islam pun boleh membangun. Dan terakhir saya ingin ada closing statement dari jenengan Ra. Ya. Untuk umat Islam di Madura, untuk pemerintah daerah di Madura, bagaimana antara para tokoh agama dengan pemerintah ini sinergi dalam memajukan pembangunan. Karena Madura kan harus juga maju dan tidak dianggap tertinggal di Indonesia, kayak itu seperti apa Ra? Begini kesimpulannya. Jadi diambil dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu ialah mereka yang paling bermanfaat untuk yang lain. Oke. Ingat, ini bukan hanya teks agama atau sains saja. Oke. Tapi ini anfa'uhum linnas. Anfa ini umum. Siapa saja yang bisa memberi kemanfaatan untuk orang lain, itu adalah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Bukan khairul mukminin atau khairul muslimin ya? Betul. Nah, bukan cuma khairul mukminin, bukan cuma khairul muslimin, tapi khairun nas. Di sini juga umum an-nas. Iya. Sebaik-baik manusia ialah yang senantiasa memberi kemanfaatan untuk yang lain. Aplikasinya, siapapun yang memberi kemanfaatan terhadap yang lain, jangan kita hadang. Begitu ya? Iya. Ini bukan soal apa dan siapa. Oke. Dan ini bukan soal saya atau kamu. Oke. Ini soal kemanfaatan untuk yang lain. Jadi, jika pemerintah atau ada seseorang yang ingin memberi kemanfaatan melalui pembangunan atau pergerakan ekonomi, misalnya ada investor dari luar atau investor asing, jangan ditakut-takuti masyarakat untuk menghadang kebaikan yang akan dirasakan oleh masyarakat Pamekasan secara khusus, Madura secara umum. Oke. Nah, jangan sekali lagi ini antek asing atau orang Cina. Kita sendiri memakai. Iya. Kita sendiri memakai dan kerjasama dengan orang Cina dan orang Jepang. Mobil-mobil yang kita tumpangi. Betul. Baju-baju, sebagian baju atau HP yang kita pakai. Samsung itu dari Korea, mobil Kijang Innova itu dari Jepang. Iya. Kenapa Anda bekerja sama dengan membeli produk-produk mereka, lalu Anda melarang pemerintah bekerja sama dengan pihak asing? Dulu saya di Mekah ya, cerita tentang Mekah. Dulu saya di Mekah itu tahun 2000, mulai tahun 2096 sampai 2005. Di antara Mekah dan Jeddah itu ada sebuah universitas teknologi yang sangat besar. Diundanglah orang-orang Jepang dan orang-orang yang Cina untuk mengajar bagaimana memproduksi teknologi atau pembuatan mobil yang saya dengar itu. Karena pihak Arab Saudi akan memproduksi mobil dan teknologi yang canggih seperti yang diproduksi oleh Cina dan Jepang. Oke. Terus setelah itu, kenapa kalau seperti Arab Saudi yang negara Islam mau bekerja sama dengan Cina dan Jepang, kenapa kita dilarang untuk bekerja sama dengan mereka? Kita mau tidak bisa membendung globalisasi dunia.
atau peradaban nasional, kita harus ikut bersaing dalam membangun negara dan kota sehingga menunjang kemakmuran dan kesejahteraan di bumi yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk dipelihara dan dibangun. Oke, terima kasih lah atas ilmunya. Saya dapat ilmu banyak pada kesempatan hari ini. Untuk pemirsa, tentu saja diskusi ini harus diakhiri karena kita dibatasi oleh waktu. Tetapi bincang-bincang saya, dialog saya dengan beliau ini tidak hanya berhenti di sini. Kesempatan yang lain, saya akan mengundang kembali beliau untuk bicara tentang banyak hal, terutama bagaimana Islam, Madura, pembangunan dan kemajuan kayak gitu. Terima kasih. Salam Libur TV.